Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman PK 166 dan juga para pejuang LPDP. Kalau tadi pemateri pertama dari Mbak Agnes sudah dijelaskan tentang target grup yaitu ASN, dan tadi sudah dijelaskan tentang trik dan juga persyaratan khusus dari ASN itu seperti apa. Nah, di sini saya akan sharing tentang beasiswa afirmasi LPDP, yaitu afirmasi santri, dan nanti juga akan saya jelaskan tentang trik dan juga tipsnya, dan juga ada persyaratan khususnya. Oke, bisa dilanjut Mbak Hansa. Nah, pada beasiswa afirmasi santri ini nanti akan dibahas tentang sasaran utamanya itu apa, siapa, dan juga apa sih persyaratan khusus dari beasiswa afirmasi santri kayak gitu. Nah, kemudian ada skor TOEFL-nya. Skor TOEFL-nya nanti juga akan beda dengan ASN. Kemudian yang terakhir ada tips dan trik untuk melalui seleksi administrasi, kemudian seleksi SBK dan wawancara. Kemudian nanti juga ada tentang proposal studi dan rencana studi. Oke Mbak, dilanjut. Nah, baik, kita mengenal tentang beasiswa santri ya. Untuk teman-teman para pejuang dari kalangan santri, kita pahami dulu bahwa beasiswa santri itu adalah beasiswa khusus untuk santri untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktoral, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian untuk pondok pesantrennya sendiri itu adalah pondok pesantren yang telah terdaftar dan juga mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama. Nah, jadi pondok pesantrennya ini bukan pondok pesantren sembarangan atau yang belum terdaftar nomor statistiknya kayak gitu. Jadi teman-teman yang dari santri nanti silakan dicek dulu pondok pesantrennya sudah terdaftar di Kementerian Agama atau belum gitu. Bisa dicek di pdpontren.kemenak.go.id. Nanti akan terdaftar pondok pesantrennya kayak gitu. Baik, bisa dilanjut Mbak Hansa. Nah, di sini ada persyaratan khususnya. Kalau persyaratan umumnya nanti teman-teman bisa dipelajari sendiri ya di booklet yang sudah ada, atau nanti bisa saya kasihkan booklet yang tahun 2019 kemarin. Nah, ini kita bicarakan tentang persyaratan khusus saja. Yang pertama, beasiswa santri itu harus ada surat keterangan mengabdi gitu. Surat keterangan mengabdi dari pengasuh pondok pesantren bahwa yang bersangkutan ini adalah sebagai tenaga kependidikan di pondok tertentu, misalkan sebagai pengajar atau musyrif atau musyrifah, kemudian menjadi tenaga administrasi pondok kayak gitu. Intinya mengabdi gitu. Karena mengabdi itu luas. Kemudian yang kedua, nah untuk sebelum masuk ke poin yang kedua, jadi untuk afirmasi santri ini berlaku untuk santri dengan dua ketentuan, yaitu yang pertama santri yang mengabdi atau menjadi tenaga kependidikan di pondok tertentu itu. Kemudian yang kedua santri dari kalangan alumni PBSB. PBSB itu dari untuk santri berprestasi dari Kemenak, dan atau dari alumni Mahat Ali kayak gitu. Jadi dua ketentuan itu dari afirmasi santri yang boleh mendaftar LPDP. Kemudian untuk alumni PBSB dan Mahat Ali di sini perlu melampirkan dokumen tertentu khusus PBSB dan Mahat Ali, yaitu surat persetujuan dari pimpinan pondok pesantren. Nah, ini silakan nanti teman-teman dari PBSB dan Mahat Ali bisa mencari
atau meminta surat persetujuan dari pimpinan. Kemudian untuk alumni PBSB itu harus mempunyai surat keterangan penerima. Jadi ada surat keterangan bahwa dulunya itu menerima sebagai santri PBSB mungkin di universitas mana kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memiliki pengalaman pengabdian atau kontribusi di pondok pesantren. Nah ini harus ada ya, dan ini wajib memiliki pengabdian di pondok pesantren. Kemudian poin yang keempat, melampirkan surat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren. Nah ini sangat penting. Jadi harus ada surat rekomendasi dari Pak Kiai atau istilahnya pimpinan pondok pesantren kayak gitu. Ini wajib, dan untuk formatnya sendiri sih tidak dari LPDP tidak ada format tertentu. Jadi teman-teman nanti bisa mencari format surat rekomendasi sebagaimana biasa yang ada kayak gitu. Baik, lanjut poin 5 yaitu tadi pondok pesantren harus sudah terdaftar ya di Kementerian Agama gitu. Kalau tidak terdaftar, jadi kalau belum terdaftar itu teman-teman bisa mengusulkan nomor statistiknya ke Kementerian Agama setempat kayak gitu. Jadi bisa nanti mengusulkan nomor statistik pondok dengan melalui proposal gitu. Jadi ada pengajuan proposal meminta nomor induk statistik pondok kayak gitu. Ada formatnya di Kementerian Agama setempat. Kemudian yang keenam, melampirkan riwayat pendidikan selain pesantren jika ada. Nah ini riwayat pendidikan selain pesantren bisa dilampirkan mungkin pernah mengikuti sekolah pelatihan kayak gitu. Nah itu bisa dilampirkan di riwayat pendidikan. Baik, bisa dilanjut. Nah kemudian yang ketujuh, menandatangani surat pernyataan. Nah ini formatnya sudah disediakan dari LPDP, tinggal ditandatangani saja. Kemudian yang kedelapan, memenuhi ketentuan batas usia pendaftar. Nah, di sini juga sebagaimana ASN tadi, untuk santri juga ada ketentuan usia pendaftar maksimalnya berapa tahun kayak gitu. Nah, kalau yang tahun kemarin itu per 31 Desember itu untuk magister maksimal 42 tahun, kemudian untuk doktoral itu maksimal 47 tahun. Nah, teman-teman harus diperhatikan batasan umurnya udah mencapai batas maksimal atau belum kayak gitu. Kemudian untuk yang ke-9, untuk indeks prestasi kumulatifnya itu untuk magister minimal 2,75, untuk doktoral minimal 3,0. Nah, teman-teman mungkin sudah ada di antara itulah. Kemudian yang ke-10, khusus lulusan program magister yang hanya melakukan penelitian atau master by research, itu wajib melampirkan ijazah dan juga hasil sidang dan transkrip nilai. Nah, ini kan ada yang program magister yang hanya by research gitu, cuma penelitian. Nah, itu wajib melampirkan ijazah, kemudian hasil sidang dan juga transkrip nilai kalau ada. Nah, kemudian poin yang ke-11, untuk lulusan luar negeri, nilai IPK itu harus dikonversi dulu melalui tautan itu, www.skolaro.com. Nah, jadi mungkin S1-nya dari luar negeri, itu kalau mau daftar LPDP, S2 atau S3-nya, itu harus dikonversi dulu ke itu, skolaro.com. Karena IPK-nya itu kan beda untuk passing grade-nya dari luar negeri dengan dalam negeri itu beda. Oke, lanjut, Mbak. Nah, selanjutnya memiliki sertifikat resmi kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku. Nah, ini tentunya untuk TOEFL ini harus yang resmi ya, maksudnya udah diterbitkan oleh ETS, itu lembaga yang sudah resmi melaksanakan tes TOEFL. Nah, kemudian jadi untuk santri itu misalkan belum mumpuni dalam bidang TOEFL atau bahasa Inggrisnya, itu bisa pakai
sertifikat TOEFL atau bahasa Arab kayak gitu. Sebagaimana saya itu dulu karena saya dari jurusan pendidikan bahasa Arab, makanya saya memakai sertifikat bahasa yaitu bahasa Arab atau TOEFL kayak gitu. Karena dulu saya berpikir kalau harus pakai TOEFL itu saya harus menyeberang lagi ke bahasa Inggris gitu, belajar lagi kayak gitu. Jadi harus belajar lagi dari bawah kayak gitu. Untuk teman-teman yang santri mungkin sudah mumpuni dalam bidang bahasa Arabnya, silakan saya rekomendasikan untuk tes pakai TOEFL saja bahasa Arab gitu. Bisa di perguruan tinggi Islam di UIN Jogja ada, UIN Jakarta ada, UIN Semarang ada kayak itu. Banyak. Nah, untuk TOEFL sendiri ini dikhususkan untuk pendaftar pada program studi dan perguruan tinggi Islam kayak gitu. Jadi TOEFL ini khusus program studi yang dan perguruan tinggi yang Islam gitu, dunia Islam yaitu. Seperti saya di bahasa Arab dan juga di UIN Bandung kayak gitu. Kemudian yang ke-13 wajib menyelesaikan masa studi sesuai LOE unconditional. Kalau magister itu paling lambat 24 bulan dan doktoral itu 48 bulan. Jadi jangan melebihi batas yang sudah ditentukan oleh LPDP. Nah, di sini apabila dalam studi itu melebihi batas yang sudah ditentukan, maka itu harus melapor kepada LPDP dan menerima keputusan dari LPDP. Kemudian yang terakhir, dimungkinkan melanjutkan jenjang doktoral tanpa melalui program magister atau magisterapan dengan syarat memenuhi kualifikasi doktoral dan dibuktikan melalui LOE. Oke, bisa dilanjut Mbak Hasa. Nah, di sini tentunya ada ya ketentuan sertifikat bahasa asingnya dari LPDP. Tenang, kalau afirmasi itu skornya agak rendah kalau saya lihat. Jadi dibandingkan reguler mungkin itu agak lebih rendah. Untuk magister dalam negeri, TOEFL ITP-nya itu minimal 400. Nah, kalau 400 kan mungkin teman-teman udah mencapai ya. Kemudian kalau TOEFL itu juga 400. Luar negeri TOEFL ITP-nya 500, TOEFL-nya 500. Doktoral dalam negeri 450, TOEFL-nya 450 juga. Kemudian doktoral luar negeri, TOEFL ITP-nya 500, TOEFL-nya 500. Nah, jadi teman-teman yang mau S2 maupun S3 di luar negeri itu juga bisa pakai TOEFL kayak gitu. Mbak Hansa bisa dilanjut. Nah, kemudian ini ada tips dari saya berdasarkan pengalaman tahun 2019 dulu saya mengikuti seleksi administrasi, kemudian seleksi SBK, kemudian yang terakhir seleksi wawancara itu. Nah, ini yang pertama adalah seleksi administrasi. Ini mungkin tips dari saya ya, mungkin bisa diterapkan atau tidak, nanti monggo dari teman-teman saja. Kalau dari saya, itu yang pertama, alangkah baiknya booklet dan user manual dari LPDP itu di print gitu, karena itu akan mempermudah kita dalam pengecekan berkas-berkas ataupun syarat yang sekiranya saya belum terpenuhi gitu, tinggal dicentang ya gitu. Itu lebih efisien kalau menurut saya. Kemudian tips yang kedua, silakan teman-teman bergabung ke grup-grup persiapan LPDP, karena pas waktu pembukaan LPDP itu banyak sekali grup-grup yang dibuka, dan tentunya di sana di dalamnya itu ada mentor-mentor yang para awardee tahun-tahun lalu kayak gitu. Nah, itu sangat bermanfaat dan juga menguntungkan bagi kita. Misalkan nanti ada informasi, kemudian persyaratan yang belum paham, itu kita bisa dengan leluasa meminta bantuan kepada teman-teman ataupun kakak-kakak awardee kayak gitu. Kemudian lampirkan persyaratan berkas dengan lengkap. Nah, jadi setelah buklet yang kita terima itu, kita cek persyaratan misalkan dari santri itu berkasnya apa saja, kayak gitu harus dilampirkan dengan lengkap. Dicek dengan betul sekiranya di list kayak gitu, di list yang belum apa, yang sudah apa kayak gitu. Biar terkontrol dan nanti pas waktu
upload berkas itu semua sudah terupload dengan baik. Nah, kemudian yang keempat, dahulukan berkas yang bisa disiapkan jauh-jauh hari. Nah, untuk berkas yang sekiranya kita bisa mempersiapkannya jauh-jauh hari, itu kita dahulukan. Misalkan kayak apa ya, ijazah dan juga transkrip yang perlu dilegalisir kayak gitu. Nah, itu harus segera dipersiapkan dengan jauh-jauh hari kayak gitu. Biar kita sambil mengefektifkan waktu kayak gitu. Biar apa ya, semakin kita cepat untuk mengumpulkan berkas, mencicil kayak gitu, nanti akan mempermudah kita mengumpulkan berkas-berkas. Nah, kemudian lampirkan berkas dengan jujur. Nah, di sini jangan sampai ada satupun berkas atau persyaratan yang istilahnya kita manipulasi kayak gitu. Jangan sampai, itu pasti nanti akan membuat apa ya, kita seperti kayak bunuh diri kayak gitu. Perjuangan di LPDP itu harus dengan jujur dan juga kerja keras kayak gitu. Insya Allah kalau kita sesuai kriteria dari LPDP pasti juga akan diterima tanpa harus memanipulasi. Kemudian buatlah checklist berkas. Nah, checklist berkas itu penting. Sekiranya kita berkas yang belum terpenuhi apa, yang sudah apa kayak gitu, akan mempermudah untuk kita melengkapi berkas-berkas. Kemudian selanjutnya, jangan malu bertanya kepada teman, mentor, senior, atau langsung via CRM LPDP. Nah, ini jangan malu. Kalau teman-teman pejuang LPDP itu sekiranya ada syarat ataupun hal-hal yang sekiranya masih ambigu kayak gitu, belum jelas, silakan bertanya kepada mentor gitu melalui grup-grup yang sudah tersedia, kemudian teman-teman awardee kayak gitu. Silakan tanyakan, atau mungkin kalau belum puas itu bisa langsung ditanyakan ke via CRM LPDP dari panitia LPDP kayak gitu. Kemudian uploadlah berkas secara urut sesuai LPDP. Nah, jadi uploadnya itu kan kita masing-masing pendaftar kan ada akunnya. Nah, jadi diurutkan sesuai aturan yang sudah ada dalam akun tersebut. Kemudian sebelum diupload teliti ulang. Nah, biar semuanya itu kita mantap gitu. Persyaratan sudah siap di-upload semua, nggak ada yang tertinggal kayak itu. Kemudian terakhir berdoalah semoga untuk administrasi ini bisa lolos kayak itu. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, untuk SBK ini tipsnya dari saya, silakan teman-teman download soal CPNS di internet ataupun membeli buku yang dari CPNS yang itu dari Otobappenas, itu biasanya resmi dan juga sering untuk digunakan dalam seleksi CPNS kayak gitu. Karena soalnya nanti kurang lebih seperti itu kayak CPNS. Kemudian luangkan waktu mengerjakan secara intensif. Jadi per hari itu kita harus meluangkan waktu untuk mengerjakan soal gitu. Harus terbiasa dengan mengerjakan soal-soal hitung-hitungan kayak gitu, matematika dasar kayak gitu. Kemudian berdiskusilah kepada teman atau senior yang menguasai di bidang matematika, fisika, atau bahasa Indonesia juga. Karena kan materinya tentang itu TPA, kemudian hitung-hitungan dasar, kemudian ada apa itu sinonim, antonim kayak gitu, harus menguasai. Kemudian untuk essay on the spot itu saran saya perbanyak membaca informasi dan berita yang update kayak gitu. Karena untuk essay temanya itu pasti dari berita-berita ataupun kejadian yang apa ya, yang baru terjadi mungkin di sekitar kita atau di Indonesia kayak gitu. Dan kemudian luangkan waktu untuk menulis esai. Nah, ini untuk menulis esai itu juga harus terbiasa menuliskan dalam waktu 30 menit karena dari LPDP itu waktunya 30 menit. Kemudian jangan malu untuk meminta koreksi kepada senior gitu. Harus sering-sering meminta koreksi esai, kemudian persyaratan yang lain juga mungkin yang perlu dibenahi apa kayak gitu. Kemudian terakhir berdoa sebelum tes SBK dimulai. Baik Mbak Hansa, dilanjutkan Mbak. Nah, ini yang terakhir yaitu seleksi wawancara. Tipsnya memperbanyak wawasan tentang kebangsaan. Karena tadi kan sebagaimana dijelaskan Mbak Agnes, itu untuk wawancara itu ada 2 tahap.
yaitu tahap wawancara yang pertama itu tahap wawancara kebangsaan, yang kedua wawancara substansif atau tentang berkas-berkas kayak gitu. Untuk wawancara kebangsaan itu silakan teman-teman memperbanyak wawasan tentang isu-isu ataupun seputar kebijakan-kebijakan institusi yang berlaku kayak gitu. Mungkin tentang isu-isu toleransi, kemudian ada kelompok-kelompok yang mungkin ingin menegakkan apa khilafah kayak gitu. Itu penting. Itu akan ditanyakan di seputar wawasan kebangsaan. Kemudian yang kedua, sering latihan wawancara. Mungkin kalau dulu saya itu latihan wawancara dengan sesama pejuang awardee, sesama pejuang LPDP. Nah, kita saling bergantian gitu wawancaranya. Nah, alhamdulillah ternyata pas sampai akhir itu sesama pejuangnya itu juga saya dan teman-teman bisa lolos bareng-bareng kayak gitu. Itu akan berikan kepuasan tersendiri. Atau nanti bisa minta diwawancari pada kakak-kakak awardee kayak gitu, biar sebagai pewawancara. Kemudian yang ketiga, persiapkan pertanyaan dan jawaban yang kemungkinan besar ditanyakan oleh pewawancara. Nah, kita akan mungkin jauh-jauh hari sudah bisa mengira-ngira ya jawab pertanyaan yang bakal nanti ditanyakan oleh pewawancara kayak gitu. Jadi kita harus bisa mempersiapkan dan persiapkan jawaban yang terbaik. Kemudian persiapkan berkas yang harus dibawa saat wawancara. Nah, jadi sebelum wawancara kebangsaan dan juga substansif itu ada dicek dulu pengecekan berkas-berkas. Ini sudah sesuai belum dengan berkas yang kita upload kayak gitu. Nah, jadi harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin, diurutkan gitu biar dengan diurutkan itu nanti yang yang panitia yang akan mengecek itu akan mempermudah gitu. Jadi nggak usah dibolak-balik kayak gitu. Sudah urut. Itu juga penting sih, harus diurutkan. Kemudian kenakan pakaian yang pantas dan juga sopan. Kalau dulu di Bandung itu teman-teman, karena saya tesnya di Bandung, itu kebanyakan mereka mengenakan pakaian batik, kemudian bawahnya gelap kayak gitu. Itu yang mungkin sederhana, elegan tapi sopan. Kemudian yang terakhir terus berdoa semoga 3 tahapan yang sudah dilalui teman-teman itu bisa membuahkan hasil dan akhirnya menjadi awardee LPDP kayak gitu. Ya mungkin ini sudah terakhir Mbak. Oh ya masih tips ya. Untuk tips menulis rencana studi itu tuliskan alasan rasional tentang pemilihan studi ya. Mungkin teman-teman ini kok milih bidang studinya ini, kemudian perguruan tingginya ini, area disiplin ilmiahnya kan kayak gini. Kemudian apa sih relevansinya terhadap kebutuhan institusi kayak gitu. Itu harus teman-teman pikirkan matang-matang gitu, untuk menuliskan proposal studi. Karena ini nanti akan dicek pada wawancara substansif gitu, kayak gitu. Kemudian selanjutnya Mbak Hansa. Nah, ini tips menulis rencana studi. Untuk rencana studi itu teman-teman deskripsikan rencana perkuliahan yang akan dilalui. Mungkin selama studi itu akan mengambil berapa SKS, kemudian kegiatan di luar kampus itu teman-teman mau ambil kegiatan apa, kegiatan organisasi kayak apa yang mendukung pembelajaran kayak gitu. Kemudian deskripsikan topik apa yang akan ditulis dalam tesis. Nah, jadi itu harus sudah disiapkan ya teman-teman untuk topik yang apa yang teman-teman ingin tulis untuk tesisnya, topiknya apa kayak itu. Harus sudah punya gambaran. Kemudian deskripsikan aktivitas luar kampus. Nah, ini juga termasuk harus dicantumkan dalam rencana studi. Teman-teman ingin ikut organisasi apa, kemudian aktivitas yang mendukung dalam perkuliahan itu kegiatan apa saja, itu harus dicantumkan dengan baik dan juga gamblang lengkap. Kemudian yang terakhir, lampirkan silabus perkuliahan. Nah, ini silabus teman-teman bisa cari di webnya kampus, karena ini juga penting gitu. Sebagaimana mereka nanti pewawancara itu akan menilai sejauh mana ya teman-teman itu mengetahui seluk-beluk kampus kayak gitu. Jadi termasuk silabus ini teman-teman harus sudah punya. Nah, nanti bisa didapatkan biasanya di web kampus tujuan itu sudah ada kayak gitu. Nah, mungkin itu tips dan triknya dari saya untuk dari afirmasi santri. Nanti bisa dilanjut ke
pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.